aplikasi Zoom Meeting. 3. ID dan password Zoom tidak boleh diberikan kepada orang lain yang belum terdaftar menjadi peserta. 4. Peserta webinar yang sudah menerima ID dan password diharapkan sudah bergabung dalam Zoom Meeting selambat-lambatnya 15 menit sebelum acara dimulai, dengan menggunakan username, nama lengkap, beserta instansi. 5. Peserta akan dikondisikan dalam mode mute speaker pada saat acara webinar. 6. Webinar ini disiarkan secara langsung melalui YouTube. Dengan hormat diminta kepada para peserta agar tetap menjaga sikap selama webinar berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita persembahkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Kamis, tanggal 19 November 2020, akan dilangsungkan acara pembukaan webinar seri ke-15 dengan tema Menjamin Hak Pilih dan Partisipasi Pemilih yang diselenggarakan oleh PPSDM Regional Makassar. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah berkenan mengikuti webinar ini. Telah hadir bersama kita semua, Kepala PPSDM Regional Makassar atau yang mewakili, narasumber, para pihak terkait lainnya, serta Bapak Ibu para peserta webinar. Acara dimulai dengan penyampaian laporan penyelenggara kepada Kepala Subbagian Rumah Tangga, Sarana dan Prasarana, Ibu Andi Irmawati STMM, disilahkan. Baik, terima kasih Bu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Kepala PPSDM Kemendagri Makassar, Bapak Ter Fasul Fala SO CMSI, yang kami hormati para Bapak narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Sediman Marto SSTP MSI, para peserta webinar seri 15 dengan tema Menjamin Hak Pilih dan Partisipasi Pemilih, yang kami banggakan para panitia penyelenggara. Di hari dan waktu yang berbahagia ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kita. Sungguh karena berkat rahmat-Nya, kita pada hari ini dapat mengikuti acara webinar ke-15 PPSDM Kemendagri Regional Makassar. Selanjutnya, selaku panitia penyelenggara, perkenalkanlah kami melaporkan hal-hal sebagai berikut. 1. Tujuan webinar dengan tema Menjamin Hak Pilih dan Partisipasi Pemilih adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada para peserta webinar bagaimana cara setiap warga negara untuk mematuhi hak dan serta dalam pemerintahan. Salah satunya adalah dengan menggunakan hak pilihnya yang telah dijamin sesuai dengan keyakinan politiknya. 2. Jumlah peserta. Adapun peserta webinar ini berjumlah 300 peserta yang sebagian besarnya merupakan para aparatur yang bekerja di lingkungan Kemendagri dan pemerintah daerah serta kementerian lembaga lainnya. 3. Tempat dan waktu penyelenggaraan. Penyelenggaraan webinar ini diselenggarakan pada platform Zoom, Meeting, dan live streaming Facebook. Adapun penyelenggaraan webinar berlangsung pada hari Kamis, tanggal 19 November 2020, yang dilaksanakan dari pukul 09.30 WITA sampai dengan selesai. 4. Rangkaian acara. Adapun rangkaian acara yaitu sebagai berikut. 1. Pembukaan. 2. Penyampaian materi dari narasumber. 3. Diskusi dan tanya jawab. 4. Foto bersama. 5. Penutupan. 5. Sertifikat. Selanjutnya, bagi peserta webinar yang dinyatakan memenuhi syarat akan diberikan e-sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar dan akan disampaikan melalui alamat email masing-masing peserta atau melalui link Google Drive yang akan disampaikan pada grup WhatsApp webinar ini paling lambat 4 hari kerja setelah penyelenggaraan webinar ini. Sehingga kami harapkan para peserta untuk tidak terlebih dahulu keluar dari grup WhatsApp agar dapat mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Untuk itu mohon kepada Kepala PPSDM Kemendagri Regional Makassar
untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus berkenan membuka secara resmi webinar ke-15 ini dengan tema menjamin hak pilih dan partisipasi pemilih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala PPSDM Regional Makassar sekaligus membuka secara resmi webinar ini. Yang terhormat Bapak T. Erva Sulfala SOS MSI, disilahkan. Terima kasih kepada Saudari MC, Bu Preti Hutubesi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak narasumber dalam webinar seri ke-14 ini adalah Bapak Dr. Saidiman Marto, SSTP MSI, yang kami banggakan para panitia penyelenggara, serta peserta webinar seri ke-15 dengan tema menjamin hak pilih dan partisipasi pemilih yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya. Kita semua dapat berkumpul kembali dalam media Zoom meeting pada seri ke-15 webinar ini. Hadirin sekalian yang berbahagia, sudah tak terhitung berapa banyak pemilu yang pernah diselenggarakan di dunia. Beberapa di antaranya berhasil mewadahi aspirasi masyarakat dan menghasilkan regenerasi kekuasaan yang terlegitimasi. Namun beberapa di antaranya ada pula yang belum berhasil dan tidak mampu mewadahi seluruh aspirasi masyarakat. Hal tersebut dapat menjadi presiden buruk terhadap legitimasi kekuasaan maupun jalannya proses demokrasi, dan sudah seyogyanya pemilu di suatu negara demokrasi mampu menjamin keterlibatan seluruh warga negara yang memiliki hak pilih tanpa terkecuali, atau yang lebih dikenal dengan istilah inklusivitas di dalam pemilu. Hadirin peserta webinar seri ke-15 yang berbahagia, Pilkada serentak yang telah dilaksanakan bersama di saat pandemik 2019 memberikan tantangan tersendiri bagi penyelenggara untuk menjaga tingkat partisipasi masyarakat tetap tinggi. Salah satu harapan untuk meningkatkan partisipasi pemilih ialah dengan memaksimalkan pemilih pemula datang ke TPS. Pemerintah, DPR, dan penyelenggara pemilu telah menyepakati pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2020 dengan menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19. Protokol kesehatan yang pada pemilihan serentak ini mengacu pada Peraturan KPU nomor 6 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wali kota secara serentak lanjutan dalam kondisi bencana COVID-19. Untuk itu diperlukan strategi yang cermat dalam melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19 agar seluruh masyarakat Indonesia terjamin hak pilihnya dan terwujudnya partisipasi masyarakat. Pada kesempatan webinar seri ke-15 ini, kami kembali membuka ruang pembahasan share dan transfer knowledge yang lebih fokus pada menjamin hak pilih dan partisipasi pemilih. Hadirin sekalian yang berbahagia, demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menjadi bekal Bapak Ibu sekalian peserta webinar. Selamat berdiskusi dan selamat mengikuti webinar seri ke-15 ini. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Bapak narasumber kita serta panitia penyelenggara dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini Kamis 19 November 2020, saya Kepala PPSDM Kementerian Dalam Negeri Regional Makassar menyatakan
Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Dengan mengucap syukur, Alhamdulillah. Seluruh rangkaian acara pembukaan telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala PPSDM Regional Makassar yang telah berkenan membuka acara webinar ini. Kami juga ucapkan selamat kepada Bapak Ibu peserta untuk mengikuti webinar ini. Acara selanjutnya kami serahkan kepada moderator untuk memandu acara webinar ini. Kepada Ibu Rosdiana Esa, MM, disilahkan. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangannya. Kami ucapkan terima kasih. Terima kasih Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Makassar, Bapak TR Pasulpala Esos MSI. Yang kami hormati Bapak narasumber webinar seri ke-15, Bapak Dr. L. Saidiman Marto SSTP MSI. Yang kami hormati para peserta webinar seri ke-15 pagi ini. Yang kami hormati para panitia penyelenggara webinar seri ke-15 serta hadirin yang berbahagia. Dengan mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat berupa kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti webinar seri ke-15 ini melalui Zoom meeting dan YouTube dengan tema menjamin hak pilih dan partisipasi pemilih. Saya, Rosdiana, selaku moderator, terlebih dahulu akan menjelaskan ketentuan webinar pada pagi ini, yaitu yang pertama, pemaparan materi oleh narasumber. Kemudian yang kedua adalah sesi diskusi dibagi dalam 3 sesi, yang mana setiap sesi diwakili oleh 3 orang penanya. Baik Bapak dan Ibu peserta webinar yang kami hormati, sebelum narasumber memberikan materinya, izinkan saya selaku moderator membacakan sekilas biodata atau kurikulum vitae narasumber webinar sesi ke-15 pagi ini. Nama lengkap Dr. L. Saidiman Marto SSTP MSI. Tempat tanggal lahir Ujung Pandang 28 Juni 1981. Pekerjaan PNS Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. NIP 1981 0628 1999 12 1004. Pangkat dan golongan Pembina 4A. TMT April 2018. Agama Islam. Status perkawinan sudah menikah. Nama istri Dr. Rosalia Sri Wayuni. Nama anak Rafila Tibris Patija Marto dan Sapran Gritrip Marto. Alamat kantor Jalan Medan Merdeka Utara nomor 7 Jakarta Pusat. Rumah Jalan Gunung Batu Tulis 3 nomor 8 Jakarta Pusat. 081 322 111 121 dengan alamat email sadimanmarto@gmail.com. Pendidikan formal terakhir S3 Universitas Pajajaran Bandung lulusan 2015. Riwayat jabatan antara lain PLT Kasubag Pengembangan Karir dan Diklat Bagian Kepegawaian Setda Kabupaten Mamuju Utara, Provinsi Sulawesi Barat, 2003 sampai dengan 2004. Jabatan sekarang, Kepala Sub Direktorat Wilayah 3, Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Republik Indonesia, Juli 2020 sampai dengan sekarang. Diklat struktural yang pernah diikuti antara lain Diklat Prajabatan 2001, Diklat Kepemimpinan tingkat 4 dan diklat lainnya. Riwayat latihan kemiliteran antara lain latihan integrasi Taruna Dewasa Nusantara
Lasitardanus di Sumatera Utara tahun 2002. Riwayat pengajar atau dosen. Dosen tidak tetap pada program Pasca Sarjana STIC Kartika Bangsa Yogyakarta 2015 sampai 2018. Organisasi yang pernah dipimpin antara lain Sekretaris Departemen Kerjasama Luar Negeri Dewan Pengurus Nasional Ikatan Keluarga Alumni Pendidikan Kepamongperajaan IPDN IKTK periode 2016-2019. Kunjungan luar negeri antara lain Amerika Serikat, kursus singkat Re-Engineering Management in Government Agency 2013. Riwayat kursus latihan atau penataran salah satunya antara lain adalah seminar khusus reguler angkatan 35 Lemhanas aktualisasi sistem manajemen nasional guna meningkatkan investasi dalam rangka memulihkan ekonomi nasional di Lemhanas Jakarta tahun 2002. Sertifikat atau tanda penghargaan antara lain Training Sertifikat Global English TBI Bandung Mei 2006. Demikianlah sekilas biodata atau kurikulum vitae narasumber. Baik, untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak narasumber, Dr. L. Saidiman Marto SSTP MSc untuk menyampaikan materi dengan tema hak memilih, partisipasi pemilih. Dengan hormat kami persilakan. Baik, terima kasih. Bisa didengar suara saya? Ya, Pak. Oke, baik. Baik, saya share screen ya. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Kapus PPSDM Regional Makassar, Bapak TR Fasul, yang sudah menginisiator acara ini dan juga sebagai salah satu solusi terbaik di tengah berbagi ilmu di tengah masa pandemi ini, karena terus terang untuk beberapa unit-unit kerja di Indonesia, baik itu di Kemendagri maupun di tempat lain, itu kebanyakan menganggap masa pandemi itu sebagai masa vakum, padahal salah. Ini salah satu inisiatif yang baik dan bisa menjadi contoh dan barometer bagi pusat-pusat diklat lain di seluruh Indonesia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dalam pemaparan ini nanti, ini adalah tempat satu-satunya sesuatu yang dibagikan akan bertambah itu adalah ilmu. Jadi di sini tempat kita berbagi sharing. Nanti juga pada saat kita saling sharing dan saling diskusi, dan paparan saya itu lebih banyak memberikan updating data-data terbaru dan rilis terbaru yang bahkan baru kali ini ditampilkan. Selama ini belum ditampilkan di media karena memang baru di-updating kemarin ya. Jadi baik, kita mulai saja. Baik, kelihatan ya Bu MC, Bu Moderator. Baik, ingin saya sapa dulu untuk teman-teman di seluruh Indonesia, selamat bergabung. Ini adalah cara terbaik kita untuk saling berbagi dan isu-isu strategis di negara kita saat ini. Salah satunya adalah terkait pilkada di masa pandemi. Jadi pilkada yang akan kita selenggarakan saat ini itu berbeda dengan pilkada serentak di 2 pilkada serentak yang lalu, yakni kalau sebagai
pengetahuan kita semua bahwa pilkada serentak sudah diadakan 2 kali, di tahun 2015 dan di tahun 2018. Selanjutnya di tahun 2020. Tapi perlu kita ketahui bahwa pilkada secara langsung itu sudah mulai diadakan pada tahun 2005. Jadi kita sudah mengadakan pilkada itu sejak tahun 2005. Nah, berarti pilkada sudah dilaksanakan sampai dan saat ini sudah 15 tahun dengan 2 kali pilkada serentak yang saya sampaikan tadi 2015 dan 2018. Selanjutnya pilkada lagi serentak akan dilaksanakan di 2024. Itu langsung seluruhnya mulai dari pilpres dan pilkada serentak seluruh Indonesia. Jadi ini juga sebagai bagian kita melaksanakan kesepakatan untuk berdemokrasi. Baik, kita masuk dulu yang pertama bahwa prinsip hak dalam hak asasi manusia dalam pilkada itu sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Tercantum di pasal 23 ayat 1 bahwa setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya. Selanjutnya di pasal 43 di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia juga menyatakan bahwa pilkada adalah media untuk memenuhi hak setiap warga negara untuk turut serta dalam pemerintahannya. Nah, pilkada saat ini perlu kita ketahui urgensi pilkada serentak. Nah, sampai saat ini, sebelumnya mungkin perlu kita preview dulu bahwa sempat menjadi pro kontra apakah pilkada itu dilaksanakan di tahun ini atau ditunda. Tapi sebenarnya pilkada yang saat ini dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020 itu sudah ditunda dari jadwal sebelumnya di bulan September 2020. Namun setelah dirapatkan kembali bersama dengan DPR, KPU, Bawaslu, DKPP RI itu menyepakati bahwa pilkada tetap kita laksanakan di tahun 2020. Nah, kenapa? Karena yang pertama bahwa tidak ada satupun ahli di dunia ini, ahli kesehatan yang mampu memprediksi masa pandemi ini berakhir sampai kapan. Jadi pilkada tetap harus kita laksanakan mengingat bahwa tidak ada kepastian. Namun yang jelas pilkada harus dilaksanakan dengan pengaturan disiplin yang ketat dengan protokol kesehatan. Itu sudah diatur juga di regulasi. Urgensinya selanjutnya adalah mengurangi praktek kepemimpinan PLT. Mulai dari PLT, ada 3 jenis pejabat sementara. Ada PLT, ada PJ, ada PJS, ada PLH. Nanti saya jelaskan. Kemudian pilkada kepala daerah yang terpilih nantinya diharapkan mampu menangani COVID-19 di daerahnya dengan legitimasi penuh. Kita ketahui bahwa kepala daerah yang mampu terpilih dalam pilkada itu harus memiliki legitimasi karena memang masa pandemi ini di atas normal dari keadaan yang normal. Nah, selanjutnya lagi urgensi lainnya bahwa pilkada mampu menjadi pemicu dalam perekonomian nasional. Seperti kita ketahui, pilkada dilaksanakan di 270 daerah. 270 daerah ini tersebar di seluruh Indonesia. Semua daerah hampir mengalami pilkada, mengikuti pilkada, kecuali 2 daerah, yakni di Aceh dan di DKI Jakarta. Itu ada 9 provinsi, 224 kabupaten, 37 kota, dan 48 kabupaten yang akan melaksanakan pilkada. Nah,
kita sedikit review lagi bahwa untuk ini regulasi yang saat ini kita jalankan. Dasar hukum mulai dari Undang-Undang 10 yang kemarin 2016, kemudian Undang-Undang Nomor 6, selanjutnya dijabarkan dalam PKPU 2 yang kemudian menjadi PKPU 5 ditetapkan di 12 Juni, terus selanjutnya dan PKPU 6, PKPU 10 dan PKPU 13. Nah, ini untuk teman-teman semua juga perlu ketahui bahwa masa saat ini adalah di masa kampanye yang ini. Jadi masa kampanye kalau kita petakan itu rawan COVID-19 dan rawan anarkis karena masa kampanye adalah masa kumpul untuk sosialisasi program-program. Nah, banyak metode-metode yang ditawarkan, namun dari hasil penelitian nanti kita lihat di belakang bahwa kampanye daring itu masih belum menjadi kampanye favorit. Kampanye favorit masih dengan bertatap muka. Baik, kita petakan. Nah, oke. Nah, setelah masa kampanye akan masuk masa tenang. Masa tenang ini adalah masa yang rawan money politik. Jadi masa-masa rawan politik uang. Kemudian lanjutkan dengan pemungutan suara. Jadi ada beberapa masa-masa paling rawan yang berpotensi pengumpulan massa, yakni di masa pemungutan suara dan rekapitulasi suara. Selanjutnya di masa penetapan calon dan sengketa. Kalau tidak mengikuti sengketa maka dijadwalkan akan pelantikan sesuai jadwal. Nah, ini hal-hal penting. Baik, nanti kita bagikan saja singkat untuk. Nah, ini oke. Sekarang kita masuk bahwa sebagai pemerintah ini adalah perekaman KTP-L seluruh Indonesia. Ini bukan hanya untuk kepentingan pilkada tapi seluruh Indonesia. Di akhir semester 1 tahun 2020 itu sudah 98% perekaman iKTP-L seluruh Indonesia. Nah, ada beberapa daerah yang itu agak terhambat perekamannya, yakni terutama daerah-daerah timur, yakni di Papua baru 2,05%. Kemudian di Maluku dan beberapa daerah lainnya. Kenapa? Karena kondisi alam yang memang cukup bukan memprihatinkan ya, tapi cukup sulit dijangkau. Juga termasuk sosialisasi yang dan pengetahuan masyarakat yang memang perlu senantiasa untuk terus-menerus di updating. Oke, lanjut. Nah, DPT itu dari jumlah, jadi pada bulan Juni Kemendagri sudah menyerahkan DP 4 Pilkada 2020 itu sebesar 105 juta sekian-sekian jiwa. Nah, setelah dicoklik pencocokan dan penelitian data, jumlah DPT kemudian menjadi 100.359.152 jiwa. Jadi ini DPT, daftar pemilih tetap pilkada yang fix untuk 2020 pada pilkada. Nah, ini adalah dukungan yang dilakukan Kemendagri melalui Dirjen Dukcapil untuk pilkada serentak. Jadi ke depan kita harus akui bahwa belum seluruhnya masyarakat yang punya DPT itu punya KTP elektronik, sedangkan di regulasi itu mewajibkan bahwa pemilih itu wajib memperlihatkan KTP elektronik. Nah, ada beberapa solusi yang diambil bahwa boleh melakukan mencoblos itu dengan suket, namun
pemilih itu yang mendapatkan suket itu sudah melakukan perekaman. Jadi pemilih yang sudah melakukan perekaman tapi KTP-nya belum terbit itu dikeluarkan suket untuk kepentingan memilih. Oke, lanjut. Nah, ini kendala solusinya bahwa daerah-daerah pertengahan timur itu sulit, yang seperti kami sampaikan tadi. Nah, ada beberapa hal di masa pandemi ini yang harus benar-benar diperhatikan oleh aparat. Di sini kan ada, saya lihat tadi ada Satpol PP, ada instansi-instansi pemerintahan Pemda yang akan nanti terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pilkada serentak ini. Ini adalah 8 yang paling tidak yang protokol kesehatan di masa pandemi ini. Nah, yakni pelaksanaan rapid test. Jadi seluruh penyelenggara itu wajib mengikuti rapid test. Nah, di beberapa tempat penyelenggara ada juga yang tidak mau rapid test. Jadi menolak untuk diadakan rapid test, menganggap apakah dia ketakutan akan hasilnya atau memang tidak ingin dirapid. Nah, itu dalam kesepakatan penyelenggara kemarin yang tidak menolak rapid test berarti tidak bisa menjadi personel dalam penyelenggara di KPU, baik itu petugas coklik dan sebagainya. Terus alat pelindung diri itu berupa masker, terus penyediaan sarana sanitasi ini wajib disediakan pada saat kampanye, pengecekan suhu tubuh, pengaturan jarak, pengaturan larangan berkerumun, pembatasan personil atau peserta, pemanfaatan teknologi informasi. Nah, ada beberapa hal yang ingin juga saya sampaikan, bahwa nanti pada saat pemilihan, pada saat pemungutan suara, suhu 37,3 yang diukur terus melampaui suhu itu akan langsung memasuki bilik khusus pada saat pemilihan. Jadi dia tidak ikut antri dengan pemilih lain yang memang pada saat diukur suhunya itu di bawah 37,3. Nah, oke, kita lanjut. Nah, ini adalah target 77,5 adalah target KPU bersama pemerintah untuk partisipasi pemilih. Ada 2 indikator kesuksesan pilkada ini. Yang paling utama adalah bahwa partisipasi pemilih itu tinggi, yang kedua tidak ada klaster yang timbul akibat pilkada. Itu 2 patokan yang paling menjadi patokan kita. Nah, oke, dalam melaksanakan pilkada tentunya tidak terlepas dari ketersediaan anggaran. Nah, ini adalah updating terbaru dari dukungan anggaran atau bisa dikatakan NPHD. NPHD itu dana hibah daerah yang ditransfer ke KPU, Bawaslu, dan pengamanan untuk keperluan pilkada ini. Nah, untuk transfer ke KPU itu sudah mencapai 100%. Ini updating terbaru ya, belum pernah dirilis. Terus Bawaslu juga sudah 99,99%. Artinya multi transfer tinggal 0,01%. Nah, ada lagi di pengamanan. Pengamanan masih ada 8,11% yang belum melakukan transfer. Kenapa? Ini ada di sebelah kanan bawah. Alasannya yang pertama, tidak semua pemerintah daerah itu memiliki kemampuan kas yang sama. Tidak semua memiliki kemampuan keuangan yang sama. Artinya kalau harus mentransfer seluruhnya sekaligus ke dana pengamanan ini, kas habis. Akhirnya pembiayaan seperti bisa jadi gaji pegawai, pembiayaan pembangunan itu menjadi terganggu. Makanya belum bisa dan dilakukan bertahap. Solusinya apa? Dia menunggu dana alokasi umum dari pusat masuk untuk kemudian transfer dana pengamanan ini. Yang kedua, ada lagi bahwa pihak pengamanan itu belum
menyampaikan proposal atau usulan dananya. Ya, gimana mau dikasih dananya kalau belum ada usulan dana? Karena salah satu syarat untuk ditransfer dananya adalah dengan mengajukan usulan RAB, rencana anggaran biaya. Baik, itu dua alasan yang menyebabkan NPHD belum 100%. Oke, lanjut. Nah, ada 10 daerah yang tidak menganggarkan dalam bentuk hibah atau NPHD tadi untuk biaya pengamanan pilkada serentak. 9 kota ini seperti kita lihat, itu kenapa? Jadi daerah ini tidak menganggarkan langsung berupa dana transfer, tapi melekat di OPD masing-masing. Ada yang di OPD Kesbang di daerah, ada juga di pemerintahan, itu macam-macam. Ada 10 daerah yang sejenis seperti itu. Tapi artinya dana pilkadanya tetap ada, tapi tidak dalam bentuk seperti NPHD yang tadi kita sampaikan. Baik. Ya. Nah, ini updating terbaru. Jadi ada 738 pasangan calon yang memenuhi syarat, 2 tidak memenuhi syarat. Dari data tersebut, ada 322 paslon petahana yang maju dalam pilkada. Paslon petahana ini itu adalah wakil ataupun wakil bupati. Jadi di satu daerah bisa menjadi 2 petahana. Misalnya bupatinya tetap maju, tapi tidak berpasangan dengan wakil. Wakil juga maju. Itu terhitung 2 calon petahana. Nah, hal yang sejenis itu ada 322 pasangan calon petahana. Nah, saat dites COVID ada 72 calon yang positif. Nah, 57 calon sudah sembuh. Nah, tapi ada juga yang 47 calon petahana itu terpapar COVID. Ada 1 meninggal, 36 sembuh, dan 10 masih terpapar. Sampai ini updating 18 ya kemarin. Terus ada 27 calon kepala daerah yang terpapar COVID, 2 meninggal, 21 sembuh, dan 2 masih terpapar. Nah, dari 738 calon ini juga, itu memerlukan 4 PJS gubernur, karena calon petahananya ini maju. Makanya ada 4 PJS gubernur, 119 PJS bupati, 14 PJS wali kota, 6 PJ bupati wali kota, 3 PLT gubernur, 25 PLT bupati atau wali kota, 1 PLH bupati. Untuk yang PJ ini 6 PJ ini, jadi saya jelaskan dulu. Bedanya PJ, jadi di tempat teman-teman ini pasti ada yang kepala daerahnya itu entah bupati, wali kota atau gubernurnya itu PJ. PJ itu kalau masa akhir jabatan atau bupati kepala daerahnya itu berhalangan tetap atau sudah habis masa akhir jabatannya, maka akan turun PJ. Itu namanya PJ. Ada juga yang namanya PJS, ini yang paling banyak. Paling banyak ini kenapa? Karena bupatinya, wali kotanya, atau gubernurnya itu masih menjabat, tapi hanya melakukan cuti kampanye karena sedang menjalani kampanye pilkada. Maka turunlah pejabat sementara namanya PJS. Itu namanya PJS. Ada lagi namanya PLT. PLT kalau kepala daerah definitif, misalnya gubernurnya maju, tapi wakil gubernurnya tidak maju, itu otomatis wakilnya naik menjadi PLT. Jadi PLT itu identik dengan wakil kepala daerah yang menjalankan tugas sebagai kepala daerah. Nah, ada lagi namanya PLH. PLH ini apabila berhalangan itu identik dengan sekda. Itu sekda yang menjalankan tugas sehari-hari kepala daerah. Baik, kita melangkah lagi. Nah, ini data updating terbaru. Ini seharusnya media juga melihat ini. Kalau ada media bisa dipublikasikan. Ini data updating terakhir kemarin bahwa protokol kesehatan ini kami bagi per pulau. Per pulau yang di kanan atas ini adalah data secara nasional bahwa
yang sudah kampanye paslon yang melakukan kampanye dengan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, itu sudah sebesar 70%. Yang belum terkonfirmasi, kami belum dapatkan datanya, itu 18%. Dan yang tidak melakukan atau yang melanggar-melanggar, jadi datanya itu kami dapatkan dari media, dari Despilkada, itu yang tidak melaksanakan ada sekitar 11%. Nah, ada juga yang terkait bahan kampanye. Jadi bahan kampanye ini yang sesuai protokol kesehatan itu yang sudah melaksanakan 52%, yang tidak melaksanakan, yang tidak menyediakan alat cuci tangan ataupun jarak kursinya itu berdekatan, tidak sesuai protokol kesehatan yang 1,5 meter, terus dan lain-lain, itu sebesar cukup besar 29,1%. Nah, yang kampanye virtual sebenarnya ini kampanye yang paling kita sarankan, namun belum menjadi kampanye metode yang favorit karena banyak alasan terkait itu, dan yang baru melaksanakan secara virtual baru 12,8%, itu updating data per kemarin, dan yang belum melaksanakan itu sekitar 67,6%, itu data terbaru. Baik, ini adalah tren pelanggaran protokol kesehatan di masa kampanye. Jadi ada tren penurunan di pelanggaran protokol kesehatan tiap per minggu. Ini juga tidak terlepas dari kedisiplinan, sosialisasi. Yang pertama sosialisasi, yang kedua tindakan tegas dari aparat-aparat satgas COVID yang memang telah berkoordinasi rutin dengan kita baik di pusat maupun tingkat daerah. Di kami ada namanya Despilkada. Despilkada lah itu fungsi dari pusat ke daerah untuk melaksanakan kontrol dan updating laporannya itu setiap hari per hari. Jadi bisa kita pantau daerah mana yang melaksanakan pilkada namun melanggar ataupun yang kampanye virtual dan lain-lain. Nah, ini adalah di Pulau Jawa, penegakan protokol kesehatan di Pulau Jawa. Kenapa kami bedakan dengan daerah lain? Karena memang di daerah Jawa itu penduduknya tingkat kepadatannya memang di atas daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Jadi yang paling banyak penegakan itu daerah DKI, selanjutnya daerah Jawa Timur, dan berurut ke Jawa Barat, DIY, Banten, kemudian Jawa Tengah. Nah, kalau kita melihat tren pelanggaran protokol kesehatan itu di luar Pulau Jawa itu tertinggi di daerah Riau. Seperti yang kita lihat di grafik Batam. Ini saya lihat tadi banyak dari Batam ya, tapi Batam Kepri bukan Riau Pekanbaru. Terus kita lihat datanya. Nah, yang unik adalah kalau kita lihat pilkada serentak itu terbanyak dilaksanakan di daerah Sumatera Utara, tapi tingkat pelanggarannya di sini yang terpantau itu tidak sebesar dengan daerah-daerah lain. Nah, artinya tidak terlalu besar korelasi antara pelaksanaan pilkada dengan penegakan pelanggaran protokol kesehatan. Artinya ini juga menyangkut kesadaran masyarakat sekaligus juga dengan nah, ini kenapa saya cantumkan ini untuk membandingkan dengan yang grafik tadi nih. Ada 23 pilkada di Sumut, tapi pelanggarannya tadi itu cukup rendah. Selanjutnya berurut sampai dengan terkecil di daerah Kalimantan Tengah. Nah, ini yang perlu kita pertajam juga nih terkait netralitas ASN. Nah, netralitas ASN ini jadi perlu juga kami informasikan sekaligus juga disosialisasikan ke teman-teman yang lain. Pelanggaran terbanyak dalam pilkada serentak ini adalah netralitas ASN. Nah, tindakan-tindakan tegas, jadi sekarang ini ada namanya Satgas Netralitas ASN, itu terdiri dari Kementerian Dalam Negeri,
BKN, Komisi Aparatur Sipil Negara, dan BKN. Itu setiap Kamis kami rapat terkait netralitas ASN. Dan sebelah kiri ini adalah pelanggaran-pelanggarannya. Dan sebelah kanan ini adalah mulai dari terlibat kegiatan kampanye yang langsung turunnya di kampanye, terus menggunakan fasilitas, menggunakan misalnya dia kepala dinas, menggunakan mobil dinasnya misalnya untuk membagikan salah satu bahan kampanye salah satu paslon, terus membuat keputusan yang merugikan satu pasangan, terus mengadakan kegiatan yang mengarah ke bersifat tertentu. Nah, di jenis pelanggaran terbanyak di ASN itu kampanye media sosial. Kita ketahui bahwa media sosial salah satu media yang paling tren saat ini, baik itu para pegawai maupun orang-orang umum, untuk mensosialisasikan atau berinteraksi satu dengan lainnya. Nah, mungkin ada beberapa hal sepele yang dilakukan, tapi itu menjadi pelanggaran, seperti foto bersama, terus mengikuti gerakan tangan atau nomor urut paslon, itu juga bisa menjadi pelanggaran. Nah, ini gambaran netralitas ASN dalam pelanggaran netralitas ASN. Jadi laporan yang masuk itu ada 833, ada 621 rekomendasi dari KSN, 66 setelah diklarifikasi itu tidak terbukti, ada 146 dalam proses KSN. Nah, 449 itu sudah ditindaklanjuti oleh PPK. PPK itu siapa? Itu kepala daerah yang bertindak sebagai PPK. Jadi rekomendasi KSN ini dikirimkan ke kepala daerah. Perlu juga diketahui bahwa ada beberapa daerah yang tidak melaksanakan rekomendasi ini, kemudian KSN juga bersurat ke kami dari Kemendagri melakukan surat kepada kepala daerah selaku PPK untuk menindaklanjuti. Nah, masih ada 172 yang belum ditindaklanjuti. Kemudian karena belum ditindaklanjuti, 45 itu diblokir data kepegawaiannya. Jadi jangan main-main terhadap hal ini. Kami sarankan kalau ingin mendukung salah satu paslon, cukup dalam hati dan doakan dia menang, itu aja ya. Jadi itu salah satu pelanggaran terbanyak saya berharap teman-teman semua tidak ada yang masuk salah satu orang pun dalam hal ini. Nah, ini kejadian-kejadian terkait pilkada, terkait unjuk rasa. Seperti kita ketahui tadi sudah kita petakan bahwa rawan aksi anarkis itu masa kampanye itu terjadi di beberapa daerah. Sumut itu ada 9 peristiwa. Kita mungkin masih memang dia terbanyak karena memang pilkadanya paling banyak. Kemudian selanjutnya diikuti oleh beberapa daerah-daerah lain, termasuk Maluku Utara juga termasuk banyak peristiwa itu sejumlah 9. Nah, kita masuk ke jumlah-jumlah perkara. Ini data dari jumlah temuan 422, diteruskan ke Polri ada 68 perkara. Nah, ini pelanggaran terantip selama pelaksanaan masa kampanye. Ada kejahatan konvensional, pelanggaran, gangguan bencana. Ini zonasi COVID-19 di daerah pilkada sebelum dan masa kampanye. Jadi kita lihat ada resikonya itu naik menjadi resiko sedang dari 189 menjadi 226. Namun resiko tinggi itu menjadi turun dari 29 menjadi 18. Ini hasil kolaborasi data ke BNPB dan Kementerian Dalam Negeri. Nah, di rapat perubahan PKPU nomor 8 tahun 2018 dan peraturan KPU nomor 9, kebetulan saya ikut juga di rapat dengar pendapat di DPR RI kemarin. Jadi ada metode baru yang dilakukan terkait pemungutan suara, termasuk menjemput bola itu artinya kotak berjalan kepada pemilih-pemilih yang memang sudah memberitahukan sebelumnya bahwa tidak bisa untuk memberikan hak suaranya di kotak suara. Jadi nanti ada kotak suara bergerak. Terus dalam perekapan hasil, rekapitulasi hasil maupun perhitungan suara, ada namanya Sirekap. Jadi Sirekap ini dengan sistem
digital itu nanti juga digunakan KPU. Tapi di perkembangan terakhir didapat kesepakatan di DPR bahwa itu Sirekap tidak menjadi instrumen utama yang menjadi patokan dalam perhitungan suara. Itu hanya salah satu pendukung. Kenapa? Karena belum terbukti dan teruji penggunaan sistem itu. Ditakutkan ada perbedaan data antara data manual dan data digital yang mengakibatkan konflik. Nah, kalau ada perbedaan terkait data itu, maka yang menjadi patokan adalah data yang manual. Masih seperti itu. Jadi tahun ini Sirekap menjadi uji coba untuk dilakukan ke depan apabila memang efektif dan terbukti keakuratannya, maka akan dilakukan ke depan. Tapi Sirekap ini juga ada permasalahannya karena peta jaringan internet di tiap-tiap wilayah itu berbeda-beda. Jadi bisa dilihat dari tadi yang masalah kampanye daring. Kampanye daring itu hanya terjadi di kota-kota besar. Di daerah-daerah yang infrastruktur internetnya itu terbatas, itu tidak akan mungkin melakukan kampanye daring. Jangankan kampanye daring, untuk kampanye manual secara langsung saja itu mengalami kesulitan. Jadi itu salah satu kendala juga. Nah, selanjutnya, nah ada sinergi 6 elemen untuk mendukung keberhasilan pilkada. Jadi penyelenggara yaitu KPU, Bawaslu, DKPP. Yang kedua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat. Terus yang ketiga, aparat keamanan. Yang keempat, paslon, parpol, pendukung. Yang kelima, media pers. Ini media pers ini terkait keakuratan informasi yang diterima. Jadi tidak menyebarkan juga berita hoax. Terus yang keenam, LSM, ormas, dan NGO. Jadi kolaborasi ini diharapkan mampu menjadikan pilkada yang berkualitas dan meningkatkan partisipasi. Nah, ini adalah indikator keberhasilan pilkada yang sudah kita rumuskan. Yang pertama, tercipta rasa aman. Tercipta rasa aman itu seperti apa? Jadi tidak terjadinya kejahatan konvensional terkait pilkada. Kejahatan konvensional pilkada itu seperti apa? Itu money politik, perusakan APD, perusakan misalnya baliho, spanduk salah satu calon, terus kampanye hitam, terus penghadangan, ujaran kebencian dan sara. Ini semua ini setiap hari pasti ada terjadi, hampir pasti ada terjadi kejahatan konvensional, entah itu perusakan APD, penghadangan, money politik antar sesama calon yang penghadangan. Terus tidak terjadi klaster baru dalam pilkada. Artinya saat melaksanakan baik itu kampanye ataupun pemungutan suara itu tidak menjadi klaster penyebaran COVID. Nah, itulah kenapa kita gencar bersama-sama mensosialisasikan 3M ini. Nah, selanjutnya yang kedua, kualitas pilkada terjaga dan meningkat. Yang pertama, seperti tadi kami sampaikan bahwa partisipasi publik itu sangat penting. Makanya kita targetkan tadi partisipasi publik itu 77,5%. Itu meningkat sebenarnya dari yang sebelumnya. Kita berharap di masa, walaupun masa pandemi, masyarakat itu mengharapkan mendapatkan pemimpin terbaik di masa sulit. Kenapa? Pilkada itu bukan hanya sekedar memilih pemimpin, karena efek yang ditimbulkan dari masa COVID ini bukan hanya sekedar kesehatan, tapi ada efek sosial dan ada efek ekonomi. Itu yang terutama. Masyarakat saat ini, kita ketahui juga bahwa Indonesia memasuki masa resesi mulai dari awal Oktober lalu. Kalau kepala daerahnya tidak kuat, memiliki pengetahuan, tidak memiliki legitimasi yang kuat, atau pengetahuan dalam mengolah ekonomi, memperbaiki kehidupan sosial masyarakat, ini akan bermasalah. Oke, selanjutnya kualitas calon. Ini yang tadi sampaikan bahwa gagasan kepala daerah dengan legitimasi yang kuat itu kita yakin akan mampu membuka wawasan masyarakat, meningkatkan pendapatan masyarakat untuk menghadapi masa krisis ini. Kita ketahui bahwa saat ini dengan adanya banyaknya yang PJ, PJS, PLH itu juga menjadi salah satu kekurangan dalam pemerintahan. Kenapa?
seorang PJ, PJS ataupun PLH itu sebenarnya punya jabatan definitif, tapi diberikan tugas tambahan sebagai kepala daerah. Itu luar biasa beratnya. Menjalankan dua jabatan secara bersamaan tidak mungkin akan fokus. Itu yang pertama. Yang kedua, kepala daerah yang tidak definitif itu setiap tidak boleh mengambil keputusan yang strategis. Berbeda dengan kepala daerah yang hasil pemilihan, yang hasil demokrasi. Nah, bisa saja melakukan pengambilan keputusan strategis, tapi harus izin Kemendagri. Bisa dibayangkan 270 daerah dengan 210 kepala daerah itu akan habis masa jabatannya di bulan Februari 2021. Bayangkan di 2000 Februari itu saat masa jabatan habis, dan kalau pilkada ditunda lagi itu akan menambah praktek-praktek pejabat sementara yang setiap mengambil kebijakan strategis itu harus izin di pusat. Luar biasa sekarang banyaknya izin-izin terkait itu, dan itu juga menjadi delay, artinya ada termin waktu yang cukup memakan waktu untuk mengambil keputusan. Itu akan berpengaruh dan menghambat juga untuk kinerja pembangunan di daerah. Oke, kita lanjut. Kita tiba di kesimpulan. Nah, ini kesimpulannya. Jadi, untuk menjamin hak pemilih, solusi untuk pemilih pemula yang belum memiliki KTP akan diberikan surat suket atau surat keterangan. Itu pemilih yang sudah melakukan perekaman tapi belum mendapatkan KTP. Terus kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas dan tatap muka masih menjadi metode yang paling dominan dilakukan paslon. Seperti kita lihat tadi, yang melakukan kampanye daring itu masih sangat sedikit, dan itu hanya di kota-kota besar, seperti kalau di Sulawesi Selatan itu di kota Makassar atau daerah Goa. Terus lagi Sulteng saya lihat belum terlalu banyak yang melakukan. Terus daerah-daerah Jawa juga cukup banyak karena memang koneksi internet itu cukup baik. Jadi kebanyakan yang melakukan kampanye daring itu di kota-kota yang memang infrastruktur internet cukup baik. Tapi juga ada image di paslon bahwa melakukan kampanye daring itu tidak efektif untuk merekrut suara. Jadi ada juga seperti itu, dan itu jauh lebih banyak daripada permasalahan masalah jaringan. Jadi persepsi terhadap kampanye daring dengan kampanye tatap muka itu masih lebih banyak melakukan tatap muka karena dianggap lebih efektif dalam mengambil merekrut suara yang lebih banyak. Terus terjadi penurunan pelanggaran protokol kesehatan, netralitas masih dominan di banyak pelajaran. Ya, ini tadi sudah sampaikan, itu terbanyak masalah netralitas ASN. Terus daerah zonasi COVID, daerah melaksanakan berkurang sejumlah 11 daerah. Kendala pencairan dana hibah 100% kepada penyelenggara dan pengamanan. Itu tadi sudah sampaikan bahwa ada dua masalahnya. Yang pertama, tiap daerah tidak sama dalam kondisi keuangan. Akhirnya menunggu dana alokasi umum dari pusat untuk melunaskan dana PHD-nya, dana hibahnya. Yang kedua, pihak keamanan belum menyampaikan proposal atau usulan anggaran. Terus menunggu usulan selanjutnya dukungan Kemendagri KPU melakukan penyempurnaan regulasi. Nah, hari ini sebenarnya bersamaan dengan daring ini, saya semalam ditunjuk untuk mewakili Kemendagri dalam harmonisasi terkait PKPU yang akan disahkan, tapi diwakilkan kepada yang lain untuk dukungan regulasi ini pada saat terutama untuk pemungutan suara dan rekap hasil pemilu. Nah, yang ke-10 ini yang terutama bahwa sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang baik antar elemen itu menentukan keberhasilan pilkada serentak. Kata koordinasi ini gampang diucapkan, susah dilaksanakan. Selama ini yang jadi selalu masalah adalah koordinasi, juga sinergi. Masih banyaknya ego-ego sektoral itu menjadi penghambat untuk berkoordinasi dan bersinergi.
padahal tiap-tiap unit kerja, tiap-tiap instansi, tiap-tiap komponen itu memiliki tugas pokok dan fungsi yang masing-masing juga berbeda. Jadi untuk apa ego sektoral? Kuncinya di apa? Di kolaborasi. Jadi ego sektoral hanya bisa diselesaikan, hanya bisa dihapus dengan kolaborasi. Jadi berkolaborasi dengan baik antar elemen yang tadi 6 yang disebutkan tadi itu menentukan keberhasilan pilkada serentak. Baik, itu yang kami sampaikan dalam forum ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kami kembalikan kepada moderator Ibu Rosdiana. Selanjutnya kita saling sharing pengetahuan ataupun masalah-masalah yang ada di daerah untuk kita diskusikan bersama. Kementerian Dalam Negeri, pemerintah itu sangat terbuka dalam menerima masukan-masukan, saran yang membangun ataupun solusi-solusi lain terkait kehidupan-kehidupan terutama yang kita bicarakan sekarang terkait masalah pilkada. Baik, kami kembalikan kepada Ibu Rosdiana selaku moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak narasumber. Ya, Baik, terima kasih Bapak narasumber, Bapak Dr. Saidiman. Maaf, tadi ada sedikit kendala Pak dari ini. Baik, untuk itu mohon izin Pak Dr. Saidiman tentang diskusi ini. Apakah dalam setiap yang bertanya langsung dijawab atau kami tampung dulu Pak untuk sesi pertama dengan 3 orang ini Pak? Tampung Izin. 3 kita jawab, baru buka sesi lagi. Siap Pak, siap. Baik. Baik Bapak, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya kami persilakan Pak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Kami tadi kita telah melihat narasumber menyampaikan materi dengan begitu sangat baik dan sangat antusias, dan kami mohon kepada Bapak dan Ibu sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan baik yang bersifat diskusi maupun masukan, kami persilakan kepada Bapak dan Ibu peserta webinar pagi ini Pak. Ya, kami persilakan Bapak Apri Yendra dari. Terima kasih Ibu. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Saidiman yang saya hormati, terima kasih banyak penyajian yang luar biasa dari Pak Dokter, sehingga kita ada semacam pencerahan untuk mencari solusi pilkada serentak yang lebih baik lagi. Dalam sebuah teori yang saya baca, Pak Dokter, teori Zablais menyebutkan bahwa partisipasi itu kan tergantung kebutuhan. Orang akan berpartisipasi kalau dia merasa butuh. Sementara hari ini kita kekhawatiran adalah samping kebutuhan masyarakat hari kita terhadap demokrasi. Nah, selama ini begitu banyak yang diberikan kepada mereka, tetapi kita kan pemerintahan hari ini, Pak. Kita kan banyak menustai masyarakat, sehingga mereka mengatakan ini sebuah permainan politik saja pada elit politik. Jadi tidak dirasakan sampai ke tingkat bawah, kecuali bagi mereka yang membutuhkan pula di bawah. Siapa itu? Tim sukses dari paslon itu. Jadi saya pikir bahwa partisipasi itu tergantung kemampuan tim sukses menggait suara. Jadi bukan lagi secara kontenitas nasional, tapi kemampuan paslon. Sekarang kondisi kita dihadapkan dengan undang-undang karantinaan. Bahwa tadi katakan oleh Pak Dokter bahwa
mereka sangat tidak bagus bisa menjalin suara melalui daring ini. Akhirnya mereka harus mengumpulkan juga massa. Mereka juga kumpulkan massa. Berarti kan mereka melanggar peraturan, dengan undang-undang. Betapa banyak sudah disampaikan oleh kepada Panwaslu pelanggaran itu. Tetapi tentu Panwaslu akan melihat pelanggaran mana yang mungkin segera. Karena muncul lagi muncul lagi sebuah entitas kita dalam berdemokrasi. Kemarin ya berkumpulnya orang karena maaf ya, katanya Habib Rizik itu langsung diberikan sanksi oleh pemerintah kita kepada sanksi ya. Tapi kita masih mengabaikan ketika berkumpulnya orang karena pilkada. Saya khawatir ini Pak, kalau ini kita biarkan, saya khawatir kelompok seperti ini kita pecah hari ini. Jadi Pak Dr. Saidiman, saya melihat dalam perspektif itu adalah bagaimana pandangan Bapak. Kalau saya melihat bahwa tahun ini partisipasi kita terhadap pilkada ini, saya pikir tidak muluk-muluk, pasti menurun Pak. Pasti menurun ya, pasti menurun. Seperti yang Pak katakan tadi itu, karena memang kebutuhan masyarakat lemah. Yang kedua, paslon pun tidak bisa menggait karena kondisi hari ini. Kayaknya mereka melanggar lagi. Itu yang pertama Pak Dr. Saidiman. Yang kedua adalah, ini mungkin secara term filosofis Pak, term filosofis. Kita telah mengakui bahwa MPR 3 dan 20 menyebutkan bahwa Indonesia itu Pancasila sumber hukum. Sementara pada sila keempat, itu ada filosofi permusyawaratan itu adalah perwakilan. Jadi mungkin ke depan melalui Pak Dr. Saidiman, saya pikir terlalu mahal kos politik Indonesia ketika kita masih langsung dalam pemilihan. Langsung terhadap pemilu kita ini terlalu besar kosnya. Saya berharap tanpa mengurangi makna demokrasi. Jadi kita jangan dimaknai demokrasi itu semua orang terlibat secara langsung. Tidak ada sistem demokrasi. Jadi mungkin melalui Pak Dr. Saidiman, mudah-mudahan kita kembali kepada Pancasila, melihat bahwa pemilihan langsung kita bukan pemilihan yang tepat untuk bangsa yang begitu besar dengan pulau-pulau yang begitu besar, tapi kembali kepada filosofi sila Pancasila adalah perwakilan. Mohon maaf Pak Dr. Saidiman, mohon maaf, ini pandangan orang kampung saja Pak Dokter. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagus. Oke, lanjut. Pertanyaan yang bagus. Bu Moderator. Baik, selanjutnya Bapak Ibu yang ingin bertanya kembali. Silakan Bapak Ibu. Pertanyaan, masukan, saran, apapun itu yang ada dinamika yang ada di daerah bisa dianukan kami. Bisa terkait masalah otonomi daerah, masalah apapun. Masalah kepala daerah atau ada yang mau mengeluh atau ada mau melaporkan, silakan. Saya catat. Ayo Bapak Ibu. Bapak Ibu. Barangkali izin Pak narasumber. Izin untuk dijawab saja dulu Pak, mungkin belum ada inspirasi dari Bapak Ibu sekalian sehingga Bapak harus menjawab lebih dahulu Pak, kalau saya tidak salah. Dengan tenang hati. Siap, baik, Pak. Terima kasih Bu Moderator. Untuk Pak Efriendra, terima kasih atas pertanyaan maupun masukannya. Nah, yang pertama, masalah partisipasi masyarakat. Target yang disampaikan sebesar 77,5 itu secara optimis pemerintah dan bersama penyelenggara itu tetap kita optimis bisa mendapatkan sejumlah itu. Makanya kita tidak bosan-bosan untuk mensosialisasikan bahwa pentingnya pilkada itu seperti apa, tapi tetap harus menjalankan dengan protokol COVID. Seperti kita ketahui bahwa pilkada yang dilaksanakan saat ini memang bukan pilkada biasa seperti dua pilkada serentak yang lalu ataupun pilkada yang dilaksanakan sejak awal dari tahun 2005 itu berbeda sekali dengan pilkada saat ini. Nah, pentingnya kenapa dan juga mungkin sebagai agen-agen yang mensosialisasikan ke masyarakat, teman-teman yang sampai saat ini terhitung jumlahnya di Zoom meeting ini 236, bahwa kepala daerah jangan sampai
yang money politik, karena memang salah satu yang tren yang tadi saya bilang kejahatan konvensional itu yang sangat tren namanya money politik. Jadi sejumlah misalnya 300.000 bisa menghargai kepemimpinan selama 5 tahun terhadap kepala daerah yang tidak berkompeten itu sangat riskan. Jadi kehidupan masyarakat itu ditentukan oleh, jangan sampai ditentukan oleh kejahatan-kejahatan konvensional yang seperti kita sampaikan tadi. Terus yang kedua, bagaimana ada pertanyaan dari chat, Dit? Pandangan terhadap partisipasi yang ditargetkan, bahwa kita tetap optimis terkait target itu, makanya sosialisasi yang kita sampaikan itu benar-benar kita sampaikan secara masif dan dari berbagai sisi. Dengan saya ikut Zoom meeting ini pun sebagai narasumber itu kami harap sebagai sosialisasi untuk teman-teman juga menjadi agen ke masyarakat maupun keluarga untuk melakukan jangan sampai menjadi golput, dan itu sebagai bagian kampanye aktif terhadap meningkatkan partisipasi pemilih. Yang ketiga, saya sangat sepakat dengan Pak Afri Hendra bahwa ongkos politik yang kita laksanakan dengan pilkada langsung ini memang terlalu tinggi, mahal, ya. Tapi untuk jadi saat ini Kemendagri juga sedang mengembangkan konsep, dan ke depan kita sedang melakukan kajian penelitian dengan belasan universitas untuk melakukan pilkada asimetris. Pilkada asimetris itu tidak seperti sekarang. Artinya kalau sekarang ini pilkada simetris, semua wilayah itu sama. Yang tidak simetris itu atau asimetris hanya daerah-daerah otsus seperti Aceh ataupun Yogyakarta yang dengan pemilihan gubernurnya berbeda, atau dengan Aceh dengan partai politik lokal. Ke depan, kalau memang hasil kajian itu jadi pilkada simetris itu tidak semua harus pilkada langsung. Bisa jadi ada yang kayak yang IKN, bisa jadi dia dipilih oleh presiden. IKN itu ibu kota negara. Atau daerah-daerah yang tingkat kerawanannya atau tingkat kedewasaan berdemokrasinya rendah, itu bisa jadi dengan DPRD misalnya ya, tapi dengan berdasarkan hasil kajian itu untuk pilkada asimetris. Jadi kita sepaham di itu. Tapi sebenarnya di Undang-Undang 23 2014, kalau Bapak ikuti itu yang original itu Pilgub dulu itu dilaksanakan oleh DPRD. Waktu itu kenapa Pilgub dilakukan oleh DPRD? Karena dianggap gubernur itu adalah wakil pemerintah pusat yang di daerah. Tapi akhirnya digugat, dan gugatan itu diterima dan kembali lagi menjadi pemilihan langsung. Jadi memang untuk ke depan kalau memang kita lakukan, saya sebenarnya sealiran dan Bapak bahwa tidak semua daerah itu harus seragam dengan pilkada serentak, karena kondisinya itu berbeda-beda. Jadi ke depan kita akan memetakan daerah-daerah yang bisa pilkada sendiri. Tapi tentunya urusan pilkada kan memang segala sesuatu diatur dan regulasi, yaitu undang-undang. Undang-undang itu adalah kesepakatan antara ditentukan oleh DPR RI yang sebagai legislatif dan berdasarkan dari masukan apakah itu inisiatif dari pemerintah ataupun dari DPR RI itu. Jadi terima kasih atas masukannya, memang sedang kita kaji, dan bahkan kalau memungkinkan nanti kita lakukan perubahan terhadap Undang-Undang 10 yang tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia. Baik, selanjutnya kalau masih ada pertanyaan. Ya, Bapak dan Ibu silakan yang ingin bertanya kembali, Pak. Bapak Ibu peserta webinar ke-15. Betul. Ya, silakan Pak Andi Masalindri. Oke, makasih. Yang saya hormati Bapak narasumber, Pak Saidiman Marto, moderator. Terima kasih moderator. Iya, menyimak pembahasan kita kali ini,
kalau tadi dikatakan bahwa kita akan sementara kita bahas tentang pilkada asimetris gitu ya. Kalau saya pribadi sangat setuju. Jadi memang setiap daerah berbeda jadinya. Ya. Kultur dan budaya yang perlu diperhitungkan. Gitu. Ya. Sekaitan dengan itu, saya ingin mohon pencerahan daripada narasumber terkait dengan bagaimana nasib seorang ASN atau teman-teman ASN di daerah nih. Terus terang saya katakan teman-teman daerah jadi bingung. Bingungnya gini. Ada istilah gini, mendukung salah, tidak mendukung salah, walaupun ada regulasi terkait dengan netralitas ASN. Gitu. Ya. Tetapi ini menurut saya hanya sebatas mungkin tataran pusat mungkin atau provinsi saja atau gimana ya. Tetapi praktek di lapangan teman-teman ASN itu menjadi sedikit bimbang. Kita netral satu sisi, tetapi kita netral juga tidak dapat apa-apa jadinya. Begitu kasarnya gitu mungkin. Mendukung juga wah bahaya laginya, kena regulasi gitu. Jadi mohon pencerahan. Kalau saran saya mungkin konsep yang ada harusnya ada konsep yang bagus terkait dengan ASN ini, karena jangan sampai teman-teman ASN korban politik tanda kutip gitu. Korban politik kan tidak bagus kalau ujung-ujungnya ya jadinya nonjok ke apakah dipindahkan itu. Mungkin itu. Mohon pencerahan dari narasumber. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik. Ada lagi? Baik Pak Moderator, atau kita menjaring kembali penanya atau Bapak mau langsung jawab kembali Pak? Mungkin. Oke. Baik. Yang pertama bahwa segala sesuatu terkait regulasi itu adalah kesepakatan bersama. Namun tergantung derajat regulasi yang kita lihat. Misalnya undang-undang. Kalau undang-undang itu antara pemerintah dan DPR RI. Itu dengan disahkan melalui rapat paripurna. Terus kalau dia sifatnya misalnya PP berarti itu tingkat eksekutif. Dengan catatan PP itu adalah hasil harmonisasi seluruh kementerian lembaga yang terkait dengan regulasi itu, ataupun kalau misalnya peraturan peraturan menteri itu adalah sinkron dengan seluruh aturan-aturan lain, baik itu yang lintas kementerian ataupun dengan regulasi-regulasi yang lebih tinggi. Nah, tentunya kalau saya menjawabnya normatif bahwa segala sesuatu bergantung posisinya. Tapi saya juga menerima sangat apresiasi menerima masukan. Saya pernah jadi pegawai Pemda juga, Pak. Jadi merasakan hiruk pikuk terkait dengan pilkada itu. Memang konsep terkait netralitas ASN ini perlu kita kaji lagi dan terus kita sempurnakan. Nah, di Satgas dengan melihat banyaknya kasus-kasus terkait pelanggaran, tadi sudah juga kita lihat bersama bahwa kasus pelanggaran terbanyak itu adalah netralitas ASN. Nah, netralitas ASN ini kenapa sampai terjadi banyaknya pelanggaran itu? Pasti dalam benak yang dirasakan ASN bahwa ini menentukan nasib dia. Nah, kita mau mungkin ke depan sama-sama kita konsep. Makanya kalau ada masukan terkait masukan itu silakan disampaikan. Kita mau konsep yang misalnya pilkada, pemilihan konteks kepala daerah itu tidak mempengaruhi kinerja signifikan ASN yang mengharuskan sampai-sampai melibatkan diri dalam politik praktis. Itu juga hal yang menarik yang kita terus-menerus mencari penyempurnaannya. Tapi ada juga dalam konteks regulasi memang telah diatur apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Tapi terkait konsep itu, kami juga kalau misalnya nanti ada diskusi lain akan menyampaikan konsep-konsep terbaru dari ASN. Ini juga salah satu gebrakan terbaru masalah pemblokiran kepegawaian dan sebagainya. Karena selama ini kalau kita amatin ya, belum ada memang tindakan-tindakan tegas terkait tidak netral. Ini saya bukan tidak berpihak sama ASN, saya berpihak itu sama ASN. Tapi
karena tidak ada tindakan tegas, akhirnya dalam kontestasi pemilihan kepala daerah yang mencalonkan diri itu bisa jadi mewajibkan ASN untuk berpihak, karena tidak menganggap kalaupun dia berpihak kan tidak ada sanksi yang dikenainya. Tapi dengan kita sosialisasi dan memberikan peringatan ataupun sanksinya itu bertahap ya, tidak semua sama. Jadi di rekomendasi KSN itu sanksinya beda-beda. Ada yang sanksi moral saja, itu berarti dia tingkat ringan. Ada sanksi tingkat sedang itu kalau saya lihat itu yang tertinggi di situ sampai saat ini. Tapi nanti kita bisa lihat lagi. Nah, kalau itu dilaksanakan, saya lihat kepala-kepala daerah pun itu akan segan untuk memaksakan sesuatu yang memang bukan ranah ASN untuk terlibat dalam politik praktis. Itu pandangan pribadi saya. Tapi kami juga apresiasi dengan Mas Andi Masa Lindri itu, bahwa konsep-konsep ke depan itu harus kita sempurnakan. Bagaimana caranya seperti Thailand. Jadi salah satu contoh yang bagus itu Thailand. Thailand tuh mau pergantian pemimpin, mau dia kena kudeta, mau itu ASN-nya tetap stabil. Itu salah satu referensi juga yang terbaik. Itu bagaimana sampai bisa seperti itu. Ada juga masukan PPK-nya itu diletakkan misalnya di Sekda. Ada juga yang bilang ini, tapi itu tetap menjadi bahan diskusi kita bagaimana konsep-konsep terbaik ke depan seperti itu. Baik, ada lagi? Baik, terima kasih Pak Andi atas pertanyaannya. Izin Pak narasumber, Pak Dr. Sardiman, apakah kami sebagai moderator boleh menyampaikan pertanyaan Pak, atau sekedar masukan? Boleh. Karena saya lihat mereka semua ini bagus. Baik Pak. Saya mau penanya. Silakan. Ya, baik Pak. Bebas. Baik Pak, terima kasih. Mungkin ini hanya sekedar sharing dan sekedar pertanyaan buat Bapak. Sesuai apa yang tema Bapak sampaikan tadi, bahwa tema kita pada pagi ini adalah menjamin hak pilih dan partisipasi pemilih. Jika menjamin hak pemilih ini kan Pak, sesuai dengan undang-undang yang telah Bapak sampaikan, bahwa setiap warga negara itu berhak untuk memilih, punya hak untuk memilih, dan hak pilih mereka adalah bebas dan terjaga gitu loh Pak. Nah, kemudian tadi Bapak mengatakan bahwa partisipasi masyarakat yang diinginkan oleh KPU dan pemerintah adalah 77,5% Pak. 77,5%. Sebagaimana kita ketahui bahwa DPT itu turunkan sebelumnya melalui DPS ya Pak. Jadi daftar pemilihan sementara, kemudian dicokliklah menjadi DP4, DPS menjadi DPT. Terkadang kita menemukan bahwa data-data itu masih, yang meninggal itu masih muncul lagi. Tetapi ketika di DPT, setelah menjadi DPT, setelah dicoklik, masih juga muncul seperti itu Pak. Jadi pemilih itu masih terjadi double-double, sehingga terjadilah sengketa pemilih, sengketa pemilu biasanya terjadi seperti itu Pak. Nah, mungkin kemudian target yang disampaikan oleh KPU atau keinginan KPU atau pemerintah yang 77,5%, dengan kita ketahui bahwa masyarakat masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai KTP elektronik sehingga boleh memakai surat keterangan atau apakah seperti itu modelnya Pak. Dan kadang biasa ditemukan di dalam penyelenggaraan itu, jika masyarakat membawa surat keterangan kadang harus bertengkar dulu dengan petugas PPS atau petugas TPS, apakah mereka bisa memilih atau tidak Pak, seperti itu mungkin. Apakah bisa terlaksana Pak dengan seperti yang kita rencanakan ini sih, mudah-mudahan seperti itu. Apalagi sekarang ini kan dengan adanya masa pandemi COVID-19 ini, apakah masyarakat sistem yang akan dipakai pemerintah itu, baik pun dalam pilkada itu, sistem seperti apa yang bisa membuat partisipasi masyarakat itu bisa mencapai sampai dengan 77,5% Pak. Demikian mungkin, terima kasih Pak atas pencerahannya. Baik. Oke, saya jawab langsung ya. Ya, jadi Pak. Mantap nih Bu moderator merangkap penanya. Yang pertama masalah data. Jadi kita lihat tadi dari data DP4 yang 105 juta itu terakhir setelah menjadi DPT
menjadi 100 jutaan. Artinya ada sekitar 5 juta yang tersaring data kotornya yang sudah dibuang. Nah, kalaupun misalnya ada misalnya nih yang meninggal, tapi kenapa dia masih tetap terdaftar? Itu permasalahannya sebenarnya ada di petugas PPDP. Jadi yang coklik-coklik itu. Jadi bisa jadi, saya tidak menuduh tapi bisa jadi ada yang seperti itu. Dia petugas PPDP coklik, data yang dia pegang itu, dia malas jalan ngecek ke rumah per rumah. Kan yang coklik itu, yang PPDP, petugas itu, dia keliling tuh rumah per rumah. Ini dicek orang ini ada di sini enggak tinggal, ini di sini enggak tinggal, ini masih hidup, ini misalnya sudah meninggal, dia coret. Nah, petugas coklik yang malas, dia tidak jalan, dia langsung masukkan itu saja, tapi dengan pelaporan bahwa dia sudah jalan. Itu yang menjadi masalah di situ. Jadi yang coklik itu bisa jadi kurang canggih, tapi saya yakin yang melakukan hal itu tidak banyak. Buktinya ada sekitar 5 juta yang bisa tersisir data kasarnya itu yang dibuang. Oke, saya berikan clue-nya ya, yang tadi itu ya, bahwa permasalahannya itu di petugas coklik yang memasukkan data kasar menjadi tetap data yang terdaftar untuk pemilih. Yang kedua, suket. Jangan sampai menyebabkan pemilih itu yang tidak punya KTP bertengkar dihitung. Ini permasalahannya ada dua, makanya penyelenggara pemilu dalam hal ini yang bertugas di TPS nanti harus tersosialisasikan terkait suket ini, bahwa makanya untuk peraturan KPU yang diubah hari ini sedang rapat sekarang terkait harmonisasi PKPU yang terkait pemungutan suara dan rekapitulasi hasil pemilihan. Itu harus segera semoga saja cepat untuk ditetapkan, karena untuk mensosialisasikan hal itu juga tidak serta-merta langsung tersosialisasi, apalagi daerah yang akan melaksanakan pilkada itu ada 270 daerah. Maka dengan sosialisasi yang baik itu bisa meminimkan hal-hal terkait misalnya permasalahan bisa tidaknya suket. Jangan sampai petugas TPS itu tidak terkonfirmasi atau tidak mengetahui bahwa orang boleh memilih dengan suket. Artinya yang sudah mendapatkan suket itu sebenarnya sudah merekam KTP namun belum mendapatkan KTP elektronik. Halo, kedengaran? Kedengaran, Pak. Kedengaran? Kedengaran, Pak. Putus internetnya. Jadi intinya sosialisasi terhadap penggunaan suket kepada penyelenggara yang bertugas di TPS-TPS itu harus semuanya secara merata dan menyeluruh di semua tempat. Nah, makanya kok kita webinar 16 ya jadinya? Maka untuk itu kita berharap PKPU yang sedang dalam rancangan yang hari ini diharmonisasi itu cepat diselesaikan dan disosialisasikan ke seluruh petugas-petugas TPS maupun masyarakat yang terlibat. Kenapa webinar 16 muncul akses? Baik, itu Bu Rosdiana dari kami. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Bapak dan Ibu, masih ada yang ingin berkesempatan untuk bertanya ataupun memberi masukan kepada Bapak narasumber? Bapak dan Ibu, kami silakan. Baik, Bapak Ibu. Untuk bahan sudah kami kirimkan ke chatting ya, ke kolom chat. Siap, Pak, siap. Mungkin panitia bisa download dan mengirimkan ke teman-teman yang membutuhkan. Baik, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sekalian, masih ada yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan kepada Bapak narasumber? Kami persilakan, Pak.
Ya, silakan Pak Satpol, Pak Wantoro. Baik, Bapak Ibu mungkin sudah tidak ada yang ingin bertanya ataupun memberikan masukan. Maaf Ibu Panitia, kenapa absennya webinar 16 yang muncul? Oh, baik, nanti kami sampaikan ke penyelenggara, Ibu. Adalah. Baik. Baik, Bapak Ibu sekalian. Baik, Bapak Ibu, masih ada yang ingin bertanya? Kami beri waktu 5 menit, Pak, untuk bertanya ataupun Ibu untuk bertanya kepada narasumber, baik melalui chat ataupun melalui virtual Zoom ini pada pagi ini. Silakan, Pak. Baik, demikian Pak narasumber, nampaknya tidak ada pertanyaan dan mungkin karena penyampaian Bapak yang terlalu baik dan terlalu bagus sehingga mereka mungkin sudah memahami semua tentang menjamin hak pilih dan partisipasi pemilih, dan semoga kita berharap bahwa di pilkada serentak ini seluruh masyarakat datang beramai-ramai memilih menggunakan hak pilihnya dengan mematuhi peraturan COVID sehingga apa yang diinginkan oleh KPU maupun pemerintah daerah atau maupun pusat untuk mendapatkan partisipasi masyarakat yang 77,5%, Pak. Barangkali itu, dan untuk daripada akhir ini sebelum kami tutup, izinkan kami sebagai moderator untuk memberikan kesimpulan dari hasil pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan baik dari Bapak-Bapak maupun Ibu sekalian dan dari jawaban Bapak. Yang pertama bahwa hak memilih dalam pilkada telah dituangkan dalam pasal 43 Undang-Undang Dasar 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kemudian pilkada pandemi pada tahun ini, pilkada serentak pandemi COVID-19 pada tahun ini tidak sama dengan pilkada serentak pada tahun yang lalu. Kemudian salah satu indikator pilkada bebas adalah setiap orang memiliki kebebasan ataupun kebebasan untuk memilih secara terjamin. Kemudian belum semua masyarakat ini wajib pilih itu memiliki KTP elektronik, dan kami berharap bahwa semoga PPS maupun KPU tetap mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa masyarakat yang belum memiliki eKTP itu bisa melalui soket atau sejenis surat keterangan apapun. Kemudian yang kelima adalah bahwa target KPU dan pemerintah untuk dalam hal pilkada serentak ini adalah mengharapkan bahwa partisipasi masyarakat itu di tahun 2020 mudah-mudahan bisa mencapai sampai dengan 77,5%. Dan kemudian setiap penyelenggara pemilihan bupati serentak dan itu hendaknya mematuhi peraturan COVID-19. Demikian Bapak, dan kami mengucapkan, moderator mengucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber pada pagi ini yang telah bersedia meluangkan waktunya dengan susah Pak, dengan keadaan seperti ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam webinar seri ke-15 ini di PPSDM Regional Makassar. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke MC. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Kepala PPSDM Regional Makassar
untuk menutup webinar seri ke-15 dengan tema menjamin hak pilih dan partisipasi pemilih. Kepada Bapak TR Fasul Fala SOS MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di unmute juga. Waalaikumsalam Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Bapak narasumber kita, Bapak Dr. Saidiman Marto, SSTP MSI, yang telah memberikan banyak share dan transfer knowledge kepada kita semua. Dan terima kasih kepada peserta webinar seri ke-15 ini yang sudah sangat interaktif sekali. Tadi juga Ibu Moderator ada bertanya kepada Bapak narasumber kita. Ya, ini ada kepentingan namanya Ibu Moderator ini. Mumpung mau jadi anggota DPR nampaknya. Oke, dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, webinar seri ke-15 ini saya nyatakan ditutup. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada adinda saya, Dr. Saidiman, atas partisipasinya kali ini. Saya tutup dengan mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan kepada MC kita, Ibu Preti, dipersilakan. Dengan mengucap syukur, Alhamdulillah, rangkaian acara webinar telah selesai dilaksanakan. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala PPSDM Regional Makassar yang telah berkenan menutup acara ini. Terima kasih kepada Bapak narasumber dan Ibu Moderator yang telah memandu acara ini. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum mengakhiri acara webinar ini, kita akan melakukan foto bersama. Bagi kamera Bapak Ibu yang belum aktif, mohon izin untuk diaktifkan kameranya sebentar. Baik Bapak Ibu, untuk layar pertama silakan angkat tangannya. Oke, 1, 2, 3. Oke, baik bagi Bapak Ibu. Untuk layar kedua, silakan angkat tangannya. 1, 2, 3. Baik, selanjutnya untuk layar ketiga. 1, 2, 3. Layar keempat, Bapak Ibu, mohon izin untuk diangkat tangannya. 1, 2, 3. Layar kelima, mohon izin Bapak Ibu.
1, 2, 3. Untuk layar ke-6, Bapak Ibu, bagi kamera yang masih dinonaktifkan, mohon disegera aktifkan. Silakan angkat tangannya. 1, 2, 3. Untuk layar ke-7, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Untuk layar ke-8, 1, 2, 3. Untuk layar ke-9, Bapak Ibu, mohon izin. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangannya, kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Mohon izin, Bapak Ibu, kami persilakan yang belum mengisi absensi untuk mengisi absensi. Kami beri waktu sampai 11.40 ya Bapak Ibu, karena absensi akan kami kirim hanya di chat Zoom. Terima kasih. Terima kasih Pak Marto, Bapak Saidiman. Terima kasih panitia. Terima kasih panitia dan narasumber. Terima kasih juga. Sampai jumpa ketemu. Ibu panitia. Ngajar cantik. Panas ya, biar dia ini. Iya. Lah bagus gale desa dalam tak ada gale Gus. Mak mana? Tinggal di lapangan tu lah. Bagus. Jadi dapat reward itu bagus. Terima kasih panitia. Beda. Udah sampai juga tuh. Habis sekali. Terima kasih panitia. Ter-16 apa nih? Rio. Kasih panitia. Absen 2000 webinar 16. Webinar 16. Muhammad jalan-jalan Muhammad. Tupi betul. Tupi. Sendiri udah taruh sendiri. Aku ni nak mati kayaknya mak mana? Siapa orang mati? Live lah lagi.